Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Minggu depan kita akan memasuki bulan kitab suci. Mudah-mudahan kita semua saling rendah hati, saling bantu supaya meningkat sikap rendah hatinya terhadap sabda Tuhan, terhadap ajaran Yesus. Yang baik untuk kita sadari adalah kalau kita bertolak dari Injil tadi, ternyata tidak semua itu punya sikap yang baik terhadap ajaran Yesus. Tadi dikatakan ada yang kecewa, lalu mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Syukur bahwa Simon Petrus mewakili teman-temannya mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kita masih punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sikap hati kita berkenaan dengan bulan kitab suci. Semoga kita tidak masuk golongan yang mengundurkan diri, yang kecewa dan tidak mengindahkan sabda Yesus. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang Tuhan, kepada siapa kami akan pergi. Seperti yang biasa terjadi ketika masuki bulan kitab suci, di depan itu ditatakan kitab suci. Yang harus kita sadari adalah itu utamanya bukan untuk dekorasi, bukan. Kitab suci bukan barang dekorasi. Namanya juga kitab suci, buku yang suci, ditaruh di depan supaya mudah dilihat oleh kita semua. Itulah cara gereja mengingatkan, ingat kitab suci, ingat sabda Tuhan. Lalu kemudian kalau kita melihat buku puji syukur, bagian kebiasaan orang Kristen, kebiasaan orang Katolik, ada begitu banyak kebiasaan, dan membaca kitab suci disebut nomor 2. Mudah-mudahan bulan kitab suci membuat kita semakin bersemangat untuk betul seperti yang ditunjukkan. Kita ini kan jadi orang Katolik bukan yang pertama. Gereja Katolik sudah ada begitu lama, dan kebiasaan gereja Katolik itu juga sudah ada sebelum kita menjadi orang Katolik. Maka mari kita menjadi anggota gereja yang sungguh menghidupi apa yang dalam gereja perlu dihidupi, yaitu membaca kitab suci. Di mana-mana para pengurus gereja sering terhalang untuk meminta para umat supaya membaca kitab suci. Karena apa? Karena para pengurusnya belum punya kebiasaan. Selama diri kita belum punya kebiasaan membaca kitab suci, selama itu juga kita akan terhalang. Kita akan kena batu sandungan untuk mewartakan, ayo kita hidupi apa yang dalam gereja perlu dihidupi. Salah satunya adalah mempunyai kebiasaan membaca kitab suci. Saudara sekalian terkasih, sebagai inspirasi ini barangkali bisa kita lakukan di bulan kitab suci yang sekarang kita bisa mempersiapkan selama 1 minggu, dalam rangka tidak mengundurkan diri, dalam rangka tidak kecewa, dalam rangka tidak cuek terhadap sabda Yesus. Sungguh bagus kalau selama bulan kitab suci di keluarga, meskipun hanya 2 menit, meskipun hanya 3 menit, ayo kita membuat kebiasaan bersama mendengarkan dan membaca kitab suci. Kalau untuk main HP, orang punya banyak waktu. Malu kalau untuk kitab suci kok nggak ada. Nah,
sungguh bagus kalau bulan kitab suci nasional nanti yang tinggal 1 minggu di keluarga-keluarga ada kebiasaan membaca kitab suci bersama. 2 menit nggak apa-apa, 3 menit nggak apa-apa, hanya membaca dan merenungkan, tapi bersama. Supaya kebersamaan dalam keluarga juga digunakan untuk meningkatkan sikap taat terhadap sabda Tuhan, dan bukan kitab suci ada tapi nggak pernah disentuh. Sederhana kan? Sederhana. Ada orang kudus namanya Santo Hieronymus. Dia berkata, orang yang tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Yesus, meskipun Katolik. Orang yang tidak mencintai kitab suci sama dengan tidak mencintai Yesus, meskipun Katolik. Dan kalau orang itu seperti ini, maka kalau pakai istilah dari Paus Benediktus XVI, orang bisa mengikuti Yesus yang palsu. Jadi kalau kita punya ketekunan baca kitab suci, sebenarnya kita difasilitasi oleh gereja untuk semakin mengenal, semakin mencintai Yesus. Yesus yang dalam bacaan tadi itu adalah roti surgawi, makanan surgawi. Kalau orang itu tekun membaca kitab suci, dia tekun memberi pengaruh pada hidupnya, yaitu pengaruh surgawi, yaitu pengaruh ilahi. Saudara sekalian yang terkasih, kita perlu rendah hati. Kita yang adalah saudara, saling membantu, saling menyemangati. Semoga kita sekali lagi tidak masuk golongan yang gak peduli terhadap nasihat Yesus. Semoga kita gak masuk golongan yang gak mau tahu terhadap ajaran Yesus, kecewa dan mengabaikan. Semoga kita masuk golongan seperti yang dikatakan Petrus. Kepada siapa kami akan pergi? Kepada siapa kami akan taat? Kepada siapa kami akan mendengarkan? Tadi bacaan kedua, bagaimana kita harus bersikap terhadap Kristus. Bacaan kedua itu mengenai hubungan Kristus dan jemaatnya, Kristus dan kita. Harus taat kepada Kristus. Dan kita hanya akan bisa taat kepada Yesus kalau kita memang mendengarkan Yesus. Kitab suci adalah kata-kata Tuhan. Kitab suci sangat membantu kita untuk mendengarkan kata Yesus. Kita masih punya waktu 1 minggu. Mudah-mudahan 1 minggu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di keluarga-keluarga bisa mulai diobrolkan jam berapa kita mau membaca kitab suci bersama. Singkat nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Saya kalau membaca kitab suci nggak semuanya saya mengerti, sehingga kadang-kadang setelah membaca saya kemudian mencari buku lain. Ini maksudnya apa sih? Tapi kalaupun kita tetap nggak mengerti nggak apa-apa. Biasanya habis misa itu di teras suka disediakan konsumsi. Hari ini ada nggak hari ini? Bundit, hari ini ada nggak konsumsi? Menarik. Meskipun saya nggak mengerti, ini namanya apa sih? Ini cara membuatnya bagaimana sih? Ini yang buat siapa sih? Dan seterusnya. Meskipun makanan yang tersedia nggak dimengerti, tetapi kalau itu dinikmati, ya ada manfaatnya kan. Jadi pulang itu terasa tenang karena perutnya diisi. Jangan buru pulang ya Pandit ya. Inilah makanan. Meskipun kita mengerti, tetapi kalau makan itu nggak pernah dimakan, makanan itu nggak beri pengaruh apa-apa. Nah, itulah kitab suci.
Itulah sabda Tuhan. Mungkin kita nggak ngerti nggak apa-apa. Meskipun kita ngerti, asal kita mau membaca, asal kita merenungkan karena tulus, inilah sabda Tuhan. Maka percayalah, pada akhirnya Roh Kudus akan bekerja sehingga sabda Tuhan yang kita baca, yang kita nggak mengerti, itu juga nanti akan memberi manfaat. Manfaatnya apa? Ingat kata Yesus, aku adalah roti surgawi. Kalau kamu membaca kitab suci, kalau kamu membaca sabda Tuhan, maka ketika itu kamu membuka pintu supaya hal-hal yang surgawi, hal-hal yang ilahi yang dihidupi oleh Yesus itu juga akan dihidupkan di dalam diri kita. Itulah kitab suci. Maka jangan sampai kita masih bisa membaca, kok bisa membacanya ini nggak digunakan untuk membaca kitab suci. Maka kalau boleh mengusulkan stasi ini, ayo kita saling rendah hati, kita saling membantu. Bulan kitab suci nasional kita tandai dengan di semua keluarga ada kebiasaan membaca kitab suci bersama meskipun hanya 3 menit. Gampang atau mudah? Thomas Miardi, gampang atau mudah? Gampang dan mudah. Nggak perlu panitia, nggak perlu biaya, nggak perlu repot-repot. 2-3 menit setiap hari membaca kitab suci sabda Tuhan. Mau lebih silahkan, saya memberi yang gampang saja kok. Hanya untuk menunjukkan bahwa kebiasaan surgawi itu begitu sederhana. Maka kalau nggak bisa, kata artis apa? Terlalu. Di stasi ini kalau saya lihat umurnya beda-beda. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang muda, ada keluarga muda, ada yang sudah tua. Saya menantang di stasi ini, ayo yang lebih tua menjadi contoh, menjadi teladan bagi yang lebih muda dalam hal menghidupi kebiasaan gereja. Biasa membaca kitab suci, biasa membaca sabda Tuhan, biasa makan roti kehidupan, konsumsi surgawi. Nggak mengerti nggak apa-apa, yang penting makan supaya nggak kurang gizi. Tuhan memberkati.